Oke, ketemu lagi saudara-saudara. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang semuanya. Oke, ini gue mau coba review-review sebentar. Udah kayak reviewer ternama nih kayaknya. Oke, ini gue mau coba bukan review sih, mau nyoba tes koneksi mic dari intercom langsung menuju ke kamera Insta360 X3. Nah, kemarin tuh kan kameranya itu atau mic-nya itu ternyata rusak, kesek-kesek, dan akhirnya di video gue yang terakhir itu hilang sama sekali suaranya, jadi kayak harus diganti baru. Nah, ini gue mau coba untuk koneksiin intercom Max M2 ini langsung ke kamera Insta360 X3. Nah, ini nih dua ini. Nah, kebetulan sih kemarin itu sebenarnya nggak bisa waktu awal beli dia connect si kamera ini ke intercom Max M2, tapi ternyata ada pembaruan update firmware terbaru dan ternyata bisa dikonekin langsung ke intercom ini dari kameranya nih via wireless atau via Bluetooth. Nah, ini langsung aja kita coba untuk sambungin. Nanti kita juga mau tahu suaranya kayak gimana nanti waktu dipakai buat motoran. Ini coba nyalain kameranya dulu. Oke, kamera udah nyala, intercomnya juga sebentar. Intercomnya udah nyala. Nah, ini udah bling-bling warna biru merah, ini berarti udah mode pairing. Nah, di sini kita coba untuk sambungkan dulu. Nah, ini ada pengaturannya ke Bluetooth headphone di gambar notif earphone ini. Tinggal kita klik aja, kita coba untuk connect. Ini udah terbaca si M2. Coba connect. Apakah bisa? Harusnya sih bisa. Kalau nggak bisa berarti ini harus di delete dulu, karena ini history kemarin, jadi agak ribet juga nyambunginnya. Jadi harus dikonekin ulang terus, jadi harus di delete dulu biar dia nyari searching baru lagi. Nah, ini harusnya cepat. Ya, coba gua konekin dulu, di delete dulu baru ntar coba connect ulang. Nah, dulu nggak bisa nih untuk connect langsung ke intercom Max M2. Jadi setelah update firmware, lihat sana sini, cari info sana sini di YouTube. Nah, ini udah kelihatan kebaca. Kita coba connect. Valid. Oke, ini udah connect nih. Udah gambar rantainya udah nyambung. Nah, sip, tuh udah ada tanda earphone ya. Tanda earphone di sini. Jadi untuk Max-nya sendiri juga udah nggak kelap-kelip merah biru lagi, sudah kelap-kelip biru aja di tandanya, terus sudah connect ke kamera Insta360 X3 ini. Oke, untuk settingannya sendiri nanti gue coba macam-macam, karena paling penting sih settingannya di settingan gainnya sih. Jadi di sini ada beberapa pilihan settingan gain, mulai dari 0 dB, plus 3 dB, 6 dB. Nah, ini minus 6 dB, minus 12 dB, dan minus 18 dB. Nanti gue coba untuk motoran untuk settingan 0 dB, plus 3 dB, dan plus 6 dB. Jadi mau tahu aja sih suaranya bagus atau enggak nanti di kamera. Oke, gitu aja untuk untuk percobaan. Nanti kita coba langsung aja motoran di jalan, nanti siapa tahu lebih baik suaranya tanpa harus menggunakan kabel-kabelan yang agak ribet itu, mic mode itu. Jadi mungkin plus minusnya kalau pakai mic wireless atau Bluetooth ini tanpa kabel, jadi nggak repot. Kalau pakai mode yang biasa gue pakai itu agak sedikit repot, orang harus colok-colok kabel. Oke, gitu aja, kita lanjut motoran dulu, kita coba yuk, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semua, teman-teman semua.
Kita motoran lagi. Ini kita mau coba mic, bukan mic baru, jadi mau coba konekin mic di kamera Insta360 X3 ini ke intercom. Jadi kemarin tuh mic gua sepertinya sedikit bermasalah waktu perjalanan pulang dari ujung genteng itu. Micnya mati, sepertinya mic adapternya yang rusak. Udah coba diotak-atik, ternyata masih nggak bisa juga. Jadi ya nggak bisa untuk pakai mic eksternal, jadi harus pakai mic internal si kameranya ini. Nah ini kemarin gue coba cari-cari informasi di YouTube, di Google dan lain-lain, ternyata Insta X3 ini sudah bisa connect di intercom, terutama untuk intercom Maxo M2. Jadi kemarin ada update firmware terbaru yang sebelumnya mana nggak bisa waktu itu untuk connect di intercom Maxo M2 ini. Nah sekarang di firmware terbaru update itu intercom M2 bisa connect via Bluetooth. Nah ini kita coba apakah bagus nggak suaranya, karena ini belum tahu juga, masih nge-record. Ini posisi mic gua tutup visornya, belum tahu juga nih anginnya gede apa enggak. Kita coba aja apakah lebih baik atau gimana. Jadi tuh ya PR juga sih kalau kita nge-record terus kita udah yakin bakal masuk suaranya, ternyata pas after nge-record itu suaranya nggak masuk, kayak kemarin di ujung genteng kemarin kan. Jadi kayak sia-sia aja gitu loh. Kayak ada kan ujung-ujungnya kalau nggak dibuang recordannya, filenya ya di voice over atau di dubbing. Tapi kan kurang seru ya kalau buat motoran pakai voice over itu. Nah ini gue lagi di Parung, mau menuju sekitaran Kabupaten Bogor aja lah yang deket-deket. Mau mampir, mau main, kalian tes intercom Maxo M2 connect ke kamera Insta360 X3. Udah kita lanjut aja. Yo, let's go. Nah ini gue coba untuk buka visor ya. Pasti kayak anginnya gede banget ya. Soalnya harus masuk editing lagi. Soalnya fitur noise cancellation-nya itu nanti ada di apps-nya, di aplikasi sewaktu editing si file ini. Jadi di kameranya itu noise cancellingnya ada, tapi nggak terlalu bagus, jadi nggak gue pakai. Tapi nanti gue coba satu-satu. Nah ini settingannya gue buka visor dengan gainnya itu 0 dB. Jadi ini ada settingan gainnya juga di kameranya. Nanti gue coba satu-satu, mulai dari 0, plus 3, plus 16 gainnya. Ini kita lagi di Ciputat nih, kondisi Ciputat siang hari, ramai lancar. Dan ini gue pakai gain yang plus 3. Jadi tuh tadi gainnya itu ada plus 3, mentoknya di plus 6, bukan plus 16, sorry. Itu ada settingan-settingannya, plus minus untuk settingan gainnya. Semakin besar gainnya ya noise-nya semakin besar juga, noise suaranya. Nah ini gue pakai noise yang 3 dengan posisi visor ditutup. Kondisi cuacanya udah mendung banget nih. Ini sekitaran jam setengah dua siang di hari Sabtu. Nah kayaknya sih kalau ditutup visor gini kayaknya agak mendingan. Jadi misalnya nanti hasil filenya kurang memuaskan, ya mau nggak mau yang nggak diupload. Tapi ini kita coba dulu, semoga aja memuaskan sih. Kemarin udah coba di rumah, kalau tanpa angin, tanpa noise itu aman banget, kayak Maxo M2 connect ke Insta ini. Tapi ini kan dipakai jalan, jadi pasti akan sedikit berbeda. Ini Pak Sawangan Depok. Jadi tadi terdapat perbatasan antara Tangsel dan Depok. Ini udah hujan rintik-rintik nih, saudara-saudara.
Aduh, udah gerimis. Tadi panas banget padahal kan tadi dari Lebak Bulus ke sini. Ternyata pas sampai sini udah tinggal nunggu hujan aja nih menuju ke Pasar Parung. Dan ini gue pakai settingan gain plus 6 dengan posisi visual tertutup. Semoga aja lebih baik noise-nya. Harusnya sih nggak lebih baik sih noise-nya. Biasanya semakin besar gain ya noise-nya akan semakin besar juga. Tapi nanti kita coba editing, kita kurang-kurangin noise cancellation-nya. Nah, udah mulai gerimis kayaknya kita harus menepi sebentar. Udah gelap banget tuh di depan sana. Untuk rencana motoran nanti belum tahu mau kemana lagi nih. Setelah kita dari ujung genteng kemarin, belum tahu mau kemana. Nanti kita lihat waktunya aja. Paling kan sekarang bisanya cuma bisa di hari Sabtu Minggu, karena Senin sampai Jumat itu biasa jadi kuli, jadi pegawai yang teladan, jadi harus kerja dulu, budak korporat. Nah, Sabtu Minggu paling baru bisa motoran. Dan ini gue coba balikin lagi ke Gen 0 dengan kondisi visor dibuka, motor depan berisik. Kayak bakal berantakan banget suaranya. Kalau kemarin gue pakai mic adapter itu kan pakainya ini. Ntar gue tutup dulu visor ya. Kalau kemarin gue pakai mic adapter itu kan pakai mic mute intercom yang bisa nangkep suara rider kedua atau rider ketiga atau boncenger, jadi suara boncenger bisa masuk. Jadi kemarin gue beli mute mic. Nah, kemarin kirain mood yang rusak, karena harganya lumayan. Moodnya kalau rusak harus beli lagi. Nah, ternyata dicek-cek, coba pakai mic lain juga masih nggak bisa juga. Sepertinya sih mic adapternya, dan itu juga lumayan juga lagi harganya, sekitar 300 ribuan untuk mic adapternya. Jadi misalnya data mic adapternya nanti ya kita coba untuk beli baru lagi, atau mungkin mau coba beli yang mic wireless lah ya, yang agak bagusan, merek-merek DJI atau merek-merek Holy Land gitu. Karena dulu sempat pernah pakai mic wireless yang middle dan low itu kurang baik. Pernah pakai yang harga 70 ribu itu, malah kesek. Terus sempat pakai Takara Itro X3 juga, sepertinya noise cancellationnya kurang baik. Jadi gue jual, nggak pakai lagi mic Takara. Dan mic Takara kemarin juga agak sedikit ada kelemahan di baterainya, cepat habis juga kan. Kemarin cepet gue pakai untuk ke Dieng tuh, ternyata perjalanan nggak, belum sampai Dieng lah udah habis. Jadi mungkin kelemahannya di baterainya, nggak tahan lama. Pakai mic wireless ya begitu kan, jadi harus pakai baterai. Nah, kalau pakai mic mute kemarin kan nggak pakai baterai, cuma pakai kabel aja, agak ribet. Ini kayaknya udah nggak hujan lagi, udah menuju terang di depan sana nih. Di depan udah ketemu Pasar Parung, jadi ntar gue mau lewat Bojong Kemang. Jalan Bomang itu yang lurus terus itu jalan baru aja tuh, lurus lebar di tengah sawah. Ya oke, kita lanjut. Udah masuk di Jalan Bojong Gede Kemang.
Ini posisi kamera gue coba rubah di bagian dada dengan settingan mic masih via Bluetooth via intercom Macro M2 ke Insta360X3 dengan gain 0. Nah tadi sempat agak sedikit kesulitan juga untuk konekinnya. Jadi tadi terputus. Poin minusnya mungkin kamera harus selalu standby kalau via Bluetooth langsung ke mic atau langsung ke intercom. Jadi agak sedikit berbeda caranya dengan yang gua terapkan selama ini. Kalau gua biasa pakai yang kabel itu kan, yang mic mode itu kan, kalau mau ngerekam ya tinggal quick record aja. Jadi kalau lagi nggak ngerekam, posisi kamera off, jadi akan menghemat sedikit baterai karena dia nyambungnya via langsung mic adapter, nggak via Bluetooth. Jadi nggak perlu waktu nyala nggak perlu setting Bluetooth lagi. Nah ini kalau ini via Bluetooth ini jadi harus standby terus, paling cuma di sleep mode sleep aja untuk kameranya. Soalnya kalau dimatiin ya kita harus setting nyambungin ulang lagi Bluetoothnya antara si mic dan di kamera. Jadi agak sedikit effort juga sih, mungkin karena belum terbiasa juga kali ya. Jadi misalnya mau record selesai ya udah tinggal stop recording aja, tapi posisi kamera tetap nyala, tinggal setting sleep kamera aja, jadi dia nggak mati, cuma sleep aja. Nanti setelah kita mau record lagi tinggal pencet quick record baru nyala. Tapi ya konsekuensinya pasti baterai akan sedikit lebih boros karena dia kan standby terus, nyala terus lampunya tuh biru biru biru. Beda dengan kalau yang pakai mic mode itu pakai kabel dan mic adapter itu ya bisa hemat baterai karena dia bisa dimati nyala langsung connect tanpa harus nyambung Bluetooth. Ini kita ke arah Kalisuren, jalan Kalisuren ke kanan. Ini di Bomang nih, jalannya lebar banget nih. Jalan baru apa jalan lama kurang tahu. Jadi ini akses dari Parung menuju ke Bojong. Oh, terlalu ada mobil. Oke, terima kasih. Orang baik. Ini juga belum pernah gue lewatin ini. Kalau lurus kan tembus kan inian apa? Cibinong. Tembus Cibinong kalau lurus terus tadi ngikutin panjang jalan Bojong Gede Kemang. Nah ini gue ngikutin map jalan raya Kalisuren. Setelah jalan raya Kalisuren ke jalan raya Tonjong. Ini posisi mic masih gua tutup. Habis ini coba gua buka dengan settingan gain 0. Nah ini visor udah gua buka dengan settingan gainnya di 0. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah noise-nya banyak atau enggak. Tadi sih udah gua aktifin untuk noise cancellation-nya di fitur kameranya. Jadi itu fitur kamera itu ada 3, stereo, noise cancellation, dan direct focus. Nah tadi di opening tadi gue pakai setting stereo. Nah tadi setelah masuk ke Bojong Gede Kemang ini, sampai sekarang nih pakai settingan noise cancellation. Jadi nanti bisa kelihatan nih perbedaannya, settingan dari noise cancellation di kameranya langsung sama settingan noise cancellation di aplikasi editing nanti. Ya jadi untuk editingnya itu biasanya gue pakai 2 aplikasi. Pertama untuk nentuin frame, untuk reframe-nya, nentuin angle kameranya. Ini kan kamera 360, jadi untuk settingan awal itu pakai aplikasi Insta360. Itu ada di Windows, terus ada di iOS, ada di Android. Jadi bisa setting-setting di handphone. Nah setelah gua setting-setting semuanya, angle-nya mau mana yang mau diambil, gue tutup dulu kacanya. Nah setelah di setting
angle yang mana yang mau diambil, yang mana mau dibuang, baru gue ekspor tuh di aplikasi Insta360 nya. Nanti setelah diekspor gue masukin lagi ke editing selanjutnya di aplikasi CapCut biasanya. Sudah bisa editing langsung dari start sampai akhir di aplikasi Insta360 ya, tapi gue udah coba kayaknya nggak nyaman aja, interface-nya kurang kurang friendly lah, agak sedikit ngeribetin, banyak fitur yang sebenarnya nggak penting tapi kok ada di situ di aplikasi Instanya. Makanya gue lebih cocok pakai CapCut, jadi 2 kali ini aplikasi 2 kali editing, jadi di ekspor dulu di aplikasi Insta360, kemudian baru di import di aplikasi CapCut. Karena pakai CapCut itu enak banget, bisa setting FPS-nya juga. Soalnya kalau di aplikasi Insta360 nya itu sebenarnya agak sedikit tricky di settingan kamera. Ini danau apa nih? Kampung air. Ya, di settingan kamera itu kita record pakai 4K 60 fps, tapi pas masuk editing di aplikasi Insta360 nya itu untuk ekspornya itu pilihan 60 fps nya nggak ada, cuma mentok di 30. Jadi ya kayak convert aja, jadi kayak sia-sia aja. Kita udah nge-record dengan settingan kamera 60 fps, ternyata pas waktu kita mau ekspor pilihannya mentok di 30 fps, jadi kayak sia-sia aja settingan 60 fps itu. Makanya aku pakai CapCut, karena di CapCut itu ada settingan 60 fps. Nah, setelah masuk ke 60 fps itu kan jadi lebih smooth kan, yang mana mentahnya filenya itu udah di record dengan 60 fps, ya seharusnya di ekspor dengan settingan 60 fps juga gitu. Jadi minusnya itu aja sih, dari dulu aplikasi Insta360 itu nggak ada 60 fps nya, mau di Android ataupun di Windows. Kalau di iOS belum ngecek ada fiturnya itu nggak. Kalau di Windows pun juga nggak ada, cuma mentok di 30 fps. Jadi cuma ada settingan resolusi aja sampai 4K itu. Nah, ini karena kameranya standby terus, mode sleep doang, jadi otomatis buat panas ini. Jadi dia nguras baterai terus, jadi anget-anget panas gitu nih. Jadi kayaknya emang nggak kurang rekomen buat ngambil video long dah buat recordnya ini. Jadi memang harus standby baterai atau nggak standby charger. Nah, selama ini gue nggak ada baterai cadangan, jadi setiap gue habis baterai di kamera Insta360 X3 ini, gue langsung cas via ini chargeran motor. Dia tinggal colok aja. Sebenarnya sih ya kalau udah ada chargeran motor sih nggak masalah sih, no problem sih buat kehabisan baterai di jalan atau gimana. Tapi misalnya kalau ya kalian yang pakai kamera ini modenya mode standby terus, dipantang gitu, terus nggak ada chargeran di motor, ya agak PR juga. Jadi harus berhenti dulu buat ngecas. Karena gue paling males kalau pergi motoran touring itu, harus berhenti dulu cuman buat ngecas handphone, buat ngecas kamera, buat ngecas power bank. Paling males. Jadi sebisa mungkin harus ada chargernya di motor. Nah, ini chargernya pun udah gua coba modifikasi, gua ganti yang agak sedikit quick charging untuk Honda Beat Deluxe 2002 ini. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi untuk kehabisan baterai selama touring atau selama motoran berjam-jam, jadi langsung colok aja. Jadi tuh gue setiap berangkat touring paling cuman standby ready, cuma bawa power bank aja satu udah. Sisanya bawa kabel yang cukup panjang supaya boncenger bisa ngecas juga dari handphone, karena kan nariknya dari depan nih, dari dashboard depan. Jadi siapin kabel yang panjang aja, karena slotnya si chargernya ini ada dua lubang, jadi bisa cat satu buat gua, satu lagi buat boncenger, satu nggak buat istri. Jadi sebenarnya udah aman lah buat motoran di jalan tanpa khawatir
baterai habis gitu. Ya ini kayaknya gue udah mau nyampe, sekitar 3 menit lagi kayaknya kita sudahi aja video yang kurang berfaedah ini. Jadi ini cuman video ngetes mic aja sih, koneksi mic ya Bluetooth ke Insta360. Mic ya itu pakai mic dari Intercom Marco M2. Nah kita coba motorannya ini ke arah Kabupaten Bogor atau daerah Bojonggede. Nah untuk kesimpulannya sendiri, untuk suara belum tahu ya kan, nanti kita cek dulu, nggak bisa kita langsung cek. Jadi misalnya video ini tayang berarti ya videonya jadi atau suaranya oke lah. Tapi kalau video yang nggak tayang ya jadi sampah, nggak jadi diupload. Malas tuh begitu tuh. Bisa sih sebenarnya cek real time pun bisa, tapi ribet lah, harus berhenti dulu, ngaso dulu di pinggir pohon lagi panas begini. Bisa sebenarnya langsung dicek real time via aplikasi bisa, tapi ya repot lah. Jadi nanti cek di rumah aja. Nah untuk kesimpulannya lebih kepada ini aja nanti, gue simpulin lebih kepada ya, tingkat ke fleksibelannya sih. Jadi kalau pakai si koneksi Bluetooth langsung ke Insta360 X3 ini, posisi kamera harus standby nyala terus, harus di ini aja, di mode auto sleep kalau untuk pakai untuk video-video panjang atau video-video record panjang touring. Karena kalau dimatiin ya harus nyambung ulang lagi Bluetoothnya, repot lagi. Tadi agak sedikit lama nyambung Bluetoothnya, nyari-nyari searching si Bluetoothnya si intercom ini. Jadi itu minusnya. Plusnya yaitu tanpa kabel, nggak repot. Jadi ya itu aja sih plusnya, tanpa kabel aja sih. Kalau untuk suara nanti kita cek ya. Terus apa lagi ya? Iya karena dia standby terus. Oh nih buatnya. Karena dia standby terus, mau nggak mau ya kondisi kamera sedikit anget. Udah. Kamu kemana? Hah? Ya aku kemana ini? Gua kemana ini? Gua kemana? Anterin dulu, nggak usah gua ujuk-ujuk ke rumah lu, ada bini lu. Gua keterusan. Ternyata gua ke rumah user NMAX merah, saudara-saudara. Dia baru pindah rumah, jadi coba untuk mampir lumayan. Udah sampai situ aja kesimpulannya. Jadi ada plus minus pakai mic adapter atau ya Bluetooth langsung. Plus minusnya itu kalau mic tanpa nyambung lagi kalau kondisi mati. Oke, thank you, terima kasih.